Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul KKN di Desa Terlarang Berujung Gancet. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Pagi itu, suasana di stasiun Gubeng, Surabaya terasa lebih padat dari biasanya. Bukan hanya karena lalu lalang penumpang yang hendak mudik atau sekadar bepergian keluar kota, tapi karena riuh rendahnya suara anak-anak muda yang tampak penuh semangat dan canda tawa. 12 orang mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi swasta di Jawa Timur tampak menunggu keberangkatan kereta menuju Banyuwangi. Burhan berdiri agak terpisah dari rombongan, memegang segelas kopi susu botolan yang baru dibelinya dari minimarket stasiun. Pria berkacamata dengan wajah datar dan rambut gondrong yang selalu diikat itu bukanlah tipe yang terlalu banyak bicara. Namun diam-diam ia cukup memperhatikan tingkah laku rekan-rekannya. Matanya sesekali melirik ke arah Monica, gadis manis berambut sebahu dengan jaket denim robek-robek yang sedang tertawa lepas bersama Lesmana sang pacar. "Bro, kau yakin kita gak salah pilih tempat KKN?" Suara Andi, teman satu kelompoknya, menyentak lamunannya. Burhan menoleh. "Kenapa emang?" Andi dengan topi spembak terbalik di kepala dan ransel besar menggantung di punggung mengangkat alis. "Desa Pati Ireng itu kayaknya misterius gitu. Gue sempat baca sekilas, katanya jarang ada orang atau mahasiswa yang KKN di sana, terlalu terpencil." Burhan mengangkat bahu. "Toh kita udah setujui pihak kampus, lagian pengalaman di tempat seperti itu justru bisa jadi bahan skripsi yang unik." Andi meringis. "Ya, asal gak ketemu pocong beneran aja." Sementara itu, Rasta Jawa gondrong berambut keriput yang selalu membawa gitar kemanapun terlihat sedang mengatur barang-barang bersama dua mahasiswa lain, Intan dan Rini. Resta memang dikenal sebagai anak paling santai dan easy going. Dia bahkan membawa gitar akustik kesayangannya, katanya untuk nyetel suasana. "Gas, buruan, keretanya udah mau masuk," teriak Fitri, si cewek aktif yang selalu bawa to-do list dan stabilo warna-warni di tasnya. Semua pun segera berbaris masuk ke peron. Mereka masuk gerbong dengan tiket yang sudah dibagikan sebelumnya oleh panitia kampus. Kereta ekonomi itu penuh sesak, tapi untungnya mereka mendapat kursi yang berdekatan. Burhan duduk di samping jendela, sementara di sebelahnya adalah Lesmana. Dari cermin kaca jendela, ia bisa melihat Monica tersenyum manja pada Lesmana sebelum duduk di bangku seberang di sebelah Rini. "Jangan ganggu pacarku ya, Bur," kata Lesmana setengah bercanda. Tapi nada posesifnya tidak bisa disembunyikan. Burhan hanya menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. "Santai saja, Les. Gue lebih suka kopi daripada drama." Lesmana terkekeh. Sementara Monica memukul pelan lengan pacarnya itu. Kereta mulai bergerak perlahan, meninggalkan stasiun Gubeng dan melaju ke arah timur. Dari jendela, pemandangan kota Surabaya mulai berganti dengan lahan pertanian, lalu pergunungan di kejauhan. Perjalanan menuju Banyuwangi akan memakan waktu hampir 8 jam. Beberapa dari mereka mulai memejamkan mata, mencoba tidur, tapi sebagian lain memilih mengobrol dan membuka ponsel. Rasta, yang duduk beberapa kursi di belakang, memainkan gitarnya pelan sambil menyanyikan lagu-lagu melo. Lagu-lagu itu terdengar samar-samar, mengalun lembut, menembus suara roda kereta yang menghantam rel. Di tengah perjalanan, Monica berpindah duduk ke sebelah Lesmana. Mereka berbicara pelan, sesekali tertawa. Burhan merasa sedikit risih dengan kemesraan mereka, namun memilih memalingkan wajah keluar jendela. Di luar matahari mulai naik tinggi, sawah-sawah membentang luas, ditinggahi sesekali oleh deretan pohon pisang dan semak belukar. Namun semakin jauh kereta melaju, Burhan seperti merasa memasuki dunia lain.
lebih sepi, lebih asing. Suasana yang tak bisa ia jabarkan dengan kata-kata. Sesaat kemudian, Fitri berdiri di tengah lorong dan berkata dengan suara cukup keras, "Oke gas, setelah kita turun nanti, kita akan dijemput mobil sewaan yang akan bawa kita ke desa Pati Ireng. Jangan ada yang misahin diri ya. Itu daerahnya masih terpencil banget." "Emangnya tempatnya kayak gimana, Pit?" tanya Intan penasaran. "Desanya kecil di kaki bukit dan sinyal katanya agak susah. Tapi siap-siap saja. Tapi warga sana ramah kok, kata pihak kampus. Cuma ya katanya padat istiadatnya masih kuat." Burhan mendengus kecil. Dalam hati ia menganggap hal-hal seperti itu hanyalah cerita biasa, dipakai untuk menakut-nakuti mahasiswa kota seperti mereka. Namun ia tidak menampik bahwa perasaan ganjil mulai merayap di benaknya sejak semalam. Mungkin ini cuma efek gugup karena akan tinggal 2 bulan di tempat asing. Akhirnya saat sore mulai menyentuh garis horizon. Kereta mereka tiba di stasiun Banyuwangi. Mereka turun satu persatu menurunkan barang bawaan. Rangsel besar, dus logistik, dan 1 galon air yang entah kenapa dibawa oleh Yuda. Si cowok pendiam yang hampir tidak pernah ikut nimbrung obrolan. Turun dari kereta yang mengantarkan mereka dari Surabaya ke Banyuwangi. 12 mahasiswa itu berdiri di pelataran stasiun Karangasem, membawa barang bawaan masing-masing. Wajah mereka tampak lelah tapi antusias. Matahari sudah condong ke barat, menyisakan rona jingga yang mulai memudar di cakrawala. Mobil kol tua berwarna biru kusam dengan cat yang mengelupas di beberapa bagian telah menunggu mereka di depan stasiun. Di kaca depannya tertempel kertas bertuliskan antar jemput KKN Desa Pati Ireng. Supirnya seorang pria parubaya berkulit gelap, memakai sarung, kaos oblong dengan lengan panjang, dan ikat kepala batik yang tampak lusuh tapi bersih. "Pak Kades titip pesan kalian naik cepat ya. Perjalanan masih jauh," ucap si sopir tanpa basa-basi. Namanya Pak Sarma. Begitu ia memperkenalkan diri singkat. Satu persatu mahasiswa menaiki mobil kol yang sudah dimodifikasi. Bagian belakangnya menjadi kursi panjang berhadap-hadapan. Burhan duduk di dekat jendela dengan tangan masih menggenggam botol air mineral. Lasmana dan Monica seperti biasa duduk berdempetan. Rasta menempati kursi dekat pintu belakang, membawa gitarnya di pangkuan. Tapi untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, ia tidak bernyanyi ataupun bercanda. Perjalanan pun dimulai. Mobil melaju perlahan meninggalkan keramaian kota dan menyusuri jalan sempit yang terus menurun dan berbelok. Semakin jauh mereka melaju, suasana menjadi semakin sepi. Deru kendaraan lain nyaris tidak terdengar lagi. Di kanan kiri hanya terlihat hutan bambu, semak belukar, dan pepohonan tinggi yang tampak sudah puluhan tahun usianya. Burhan memandangi jalan tanah berlumpur yang dilalui mobil. Sesekali kendaraan mereka oleng saat melewati lubang besar atau batu licin. Guncangan mobil membuat beberapa dari mereka terkatuk-katuk, apalagi setelah perjalanan mereka yang melelahkan. Suara roda mobil menghantam jalanan rusak menjadi latar yang terus berulang. Ritme menenangkan sekaligus menegangkan. Rasta menggenggam lututnya. Ia merasa tidak enak sejak mobil mulai masuk ke jalan dan diapit pohon-pohon besar itu. Bukan hanya karena jalannya jelek atau sempit, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Matanya beberapa kali menatap ke balik jendela, ke arah gelap di antara pepohonan, seperti ada yang sedang mengintip dari kejauhan. Kalian ngerasa gak?" bisik Rasta ke Intan yang duduk di sebelahnya. "Kayak ada yang ngawasin." Intan mengerutkan alis. "Apaan sih Ras? Jangan aneh-aneh deh." Rasta menunduk, tapi firasat itu tidak hilang, bahkan semakin kuat. Sementara sebagian lain sudah mulai terlelap. Lesmana menyandarkan kepala di bahu Monica. Fitri membuka catatannya, mencoba membaca ulang runtun kegiatan KKN. Meski matanya mulai berat, hanya Burhan yang masih awas menatap keluar tanpa berkata apa-apa.
Ia merasa seperti masuk ke lorong waktu. Tempat ini seperti terlepas dari peradaban. Mobil terus melaju menanjak, melewati tebing dan jurang kecil, lalu turun lagi. Hutan masih rapat, udara masih lembab. Mereka tidak melewati satupun rumah warga sejak 1 jam perjalanan. Barulah setelah hampir 2 jam, tanda-tanda kehidupan mulai terlihat. Sepetak sawah kecil, asap mengepul dari tungku dapur. Beberapa anak kecil berlari tanpa alas kaki di jalan tanah sambil tertawa. Melihat mobil melintas seakan sedang menyaksikan pemandangan langka. "Udah dekat," kata Pak Sarman tanpa menoleh, dan benar saja. Beberapa menit kemudian mereka melewati gapura kayu sederhana yang bertuliskan "Selamat datang di Desa Pati Ireng". Tulisan itu diukir tangan, catnya sudah mulai pudar dimakan cuaca. Di bawah gapura terpasang papan kecil seperti yang Burhan lihat dari mobil sebelumnya. "Tunduklah pada adat atau bersiap menerima akibat." Tulisan itu membuat Rasta menggigit bibir. Ia berbisik pelan pada Burhan. "Kenapa gue ngerasa desa ini kayak beda ya?" Burhan menatap lurus ke depan. "Mungkin emang beda." Mobil melambat dan akhirnya berhenti di depan sebuah rumah panggung besar dari kayu jati dengan halaman cukup luas dan sebuah sumur tua di sudutnya. Dari dalam rumah keluar seorang pria berumur sekitar 50 tahunan, berwajah tenang dan berjanggut rapi. Ia mengenakan pakaian khas Jarik dengan celana panjang hitam, membawa tongkat kayu. Meski langkahnya masih tegap. "Selamat datang anak-anakku," ucapnya ramah. "Saya Pak Kades Darso. Ini rumah penginapan kalian selama di Pati Ireng." Semua mahasiswa turun dari mobil, menyapa dengan sopan dan menundukkan kepala. Kesan pertama Pak Kades cukup bersahabat, tapi ada sesuatu dari sorot matanya yang terasa dalam dan penuh perhitungan. Seperti seseorang yang sudah menyimpan banyak rahasia, tapi hanya membagikannya secukupnya saja. Mereka pun mulai menurunkan barang bawaan ke dalam rumah. Interiornya sederhana, tapi bersih. Lantai kayu mengkilap dan dindingnya penuh gantungan alat-alat tradisional. Ada 4 kamar tidur dan ada 1 ruangan besar untuk berkumpul. Di belakang rumah tampak dapur yang masih menggunakan tungku batu dan sumur sebagai sumber air utama. "Silahkan istirahat malam ini. Besok kita bisa bicarakan aturan-aturan dasar di desa ini. Sementara itu jangan keluyuran dulu ya," ujar Pak Darso. "Baik Pak," jawab Fitri mewakili yang lain. Pak Kades pun pamit. Suara langkah perlahan menghilang di kejauhan, meninggalkan keheningan yang menggantung. Burhan memandangi langit malam Desa Pati Ireng dari jendela. Bintang-bintang tampak sangat terang, jauh lebih terang dari langit kota. Tapi justru karena itulah malam terasa lebih sunyi. Suara jangkrik bersaut-sautan. Angin merembus perlahan membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang purba. Rasta duduk di ruangan memeluk gitarnya. "Serius Bur, gue beneran kasrek. Desa ini ada auranya." Burhan mengangguk perlahan. Ia pun tidak bisa membohongi dirinya sendiri. "Aku merasa kita harus hati-hati di sini." Dan malam pertama di Desa Pati Ireng pun dimulai. Sunyi, dingin, dan penuh tanda tanya. Pagi itu matahari baru setinggi tombak ketika para mahasiswa KKN di Desa Pati Ireng dikumpulkan di pendopo rumah penginapan. Udara masih sejuk, embun belum sepenuhnya menguap dari dedaunan yang rindang di sekeliling rumah. Mereka duduk melingkar di atas tikar pandan. Sebagian masih menguap dan menggosok mata karena belum terbiasa bangun pagi di desa yang sunyinya menusuk ini. Pak Kades Darso datang mengenakan pakaian jarik dan celana kain. Ditemani oleh 2 orang laki-laki tua yang diperkenalkan sebagai Pak Min dan Pak Kasno. Tokoh adat di desa itu, meski keduanya tampak sepuh. Tatapan mereka tajam dan penuh wibawa seperti orang menyimpan banyak pengetahuan yang tidak boleh sembarang dibuka. "Anak-anakku," buka Pak Darso dengan suara tenang namun dalam. "Kami senang menerima kalian di desa ini. Kami tahu
kalian datang membawa ilmu dan semangat muda. Tapi sebelum kalian memulai kegiatan, ada beberapa hal penting yang harus kalian pahami dan patuhi. Para mahasiswa saling pandang. Fitri mengangguk-angguk sambil menulis di buku catatannya. Sementara Monica dan Lesmana tampak masih setengah mengantuk. Burhan duduk bersila di dekat tiang pendopo, matanya awas. Satu hal yang ia pelajari sejak semalam di desa ini. Setiap kata punya makna dan setiap aturan mungkin lebih dari sekedar adat biasa. Pak Darso melanjutkan, desa kami ini tidak seperti desa-desa lainnya. Kami hidup berdampingan bukan hanya dengan manusia, tapi juga dengan mereka yang tak kasat mata. Oleh sebab itu, kami punya aturan-aturan yang sudah turun-temurun dan pelanggarannya bisa berakibat fatal. Rasta yang duduk di samping Burhan meneguk ludah. Fatal gimana, Pak? Bisiknya lirih. Burhan hanya menyipitkan mata, tetap menyimak. Pertama, ujar Pak Darso sambil menatap ke arah semua mahasiswa. Dilarang keluar rumah atau jalan-jalan menjelang maghrib. Kalau ada yang hendak pergi, silakan tunggu sampai azan maghrib selesai. Jam-jam sebelum azan itu adalah waktu perlintasan makhluk halus. Kalau kalian berada di luar saat itu, kalian bukan hanya mengganggu mereka, tapi bisa jadi kalian malah diganggu. Beberapa mahasiswa menoleh satu sama lain, tampak tak nyaman. Yang kedua, Pak, lanjut Pak Darso. Jangan pernah berduaan di tempat sepi, apalagi sampai melakukan mesum. Zina di desa ini bukan hanya melanggar norma manusia, tapi juga pantangan besar bagi penghuni gaib di tanah ini. Tempat sepi bukan benar-benar sepi. Wajah Monica dan Lesmana langsung mendekat. Burhan yang duduk di belakang mereka menyipitkan mata, menangkap gelagat tak nyaman dari pasangan itu. Monica menggigit bibir bawah, sementara Lesmana berpura-pura menggaruk kepala. Pak Mir menimpali dengan suara parang namun tegas. Sudah ada kejadian dulu. Pasangan pendatang bukan dari kalangan mahasiswa berbuat tidak pantas di kebun jati. Mereka ditemukan dalam keadaan mengerikan, terikat dan membiru. Tubuh mereka seperti diremas dari dalam. Suasana hening, bahkan suara burung pun tidak terdengar saat Rasta memeluk lututnya. Ketiga, kata Pak Darso, dilarang merokok di dalam desa. Kami tidak melarang merokok, tapi lakukan di luar batas desa, di pasar atau terminal. Di sini asap rokok bisa memancing amarah penghuni hutan. Burhan mendengus pelan. Ia merasa aturan ini mulai mengganggunya. Sebagai perokok berat, larangan itu terasa berlebihan. Tapi tatapan Pak Kades dan dua tetua desa itu membuatnya enggan berkomentar. Ia hanya duduk dan mencengkram lututnya, menahan rasa tak nyaman yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Keempat, ujar Pak Darso sambil berdiri dan menatap ke arah kebun kecil belakang rumah penginapan. Tanaman di desa ini bukan sekadar tumbuhan. Mereka hidup, mereka punya penjaga. Jangan mencabut, memetik, apalagi merusak tanaman di sini tanpa izin, bahkan rumput sekalipun. Pak Kasno menambahkan dengan suara yang nyaris seperti bisikan. Bahkan pohon kecil yang kalian anggap semak belukar bisa jadi tempat tinggal lelemput. Sekali ada yang iseng mencabut, bisa kesurupan 3 hari 3 malam. Intan spontan mentutup mulutnya dengan tangan, matanya membesar. Pak Darso lalu duduk kembali, suaranya melembut namun tetap tegas. Kami tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi ini semua untuk keselamatan kalian juga. Selama kalian patuh, kalian akan selamat. Tapi satu saja yang dilanggar, kami tidak bisa jamin kalian bisa pulang dengan utuh. Tidak ada yang tertawa. Bahkan Fitri yang biasanya suka bertanya hanya mengangguk pelan sambil mencatat semua poin itu di dalam bukunya. Lesmana menghela napas berat dan Monica mencubit lengan pacarnya, seolah memperingatkan. Burhan masih diam tapi pikirannya sibuk.
ia bukan orang yang mudah percaya kepada hal mistis. Namun atmosfer desa ini benar-benar berbeda. Ada aura sunyi yang terasa hidup. Setelah pertemuan itu selesai, para mahasiswa pun bubar ke aktivitas masing-masing. Beberapa kembali ke kamar untuk beres-beres, yang lain mencoba menyapa warga sekitar yang mulai keluar rumah. Namun larangan-larangan yang disampaikan pagi itu tidak hilang dari benak mereka. Bahkan mengendap, membayang, menyelinap ke dalam percakapan dan pikiran. Burhan menyendiri di belakang rumah, memandang sebatang pohon jati yang berdiri sendirian di tengah ladang. Tangannya gatal, ingin menyalakan sebatang rokok yang tersembunyi di saku celana. Tapi tatapan Pak Darso seolah masih tertanam di benaknya. "Bur," suara Rasta memecah lamunannya. Burhan menoleh. "Apa?" "Gue beneran kebohong. Gue ngerasa desa ini kayak dijaga sesuatu, bukan cuma manusia." Burhan tidak menjawab. Ia hanya menatap pohon jati itu lama, lalu berkata lirih, "Iya, gue juga ngerasa begitu." Mereka lalu kembali masuk ke rumah penginapan, membiarkan angin sepoi membawa pulang bisikan larangan yang belum tentu hanya dongeng belaka. Setelah 3 hari tinggal di desa Pati Ireng, ke-12 mahasiswa dari Surabaya itu mulai menata rutinitas dan menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan desa. Kegiatan mereka bukan hanya soal menjalankan program KKN, tapi juga hidup sepenuhnya seperti warga desa. Tanpa air ledeng, tanpa sinyal ponsel yang stabil, dan tentu saja tanpa rokok. Bagi Burhan pagi itu, mereka berkumpul di ruang tengah penginapan. Fitri, sang koordinator kelompok, berdiri di depan papan tulis kecil yang mereka bawa dari kampus, lengkap dengan spidol warna-warni di tangannya. Sudah ada daftar kegiatan dan pembagian tugas. "Oke, teman-teman, ini jadwal tugas harian selama kita menginap dan program harian juga mingguan untuk 2 bulan ke depan. Tapi ini masih draft ya, bisa kita diskusikan dulu," katanya penuh semangat. Rasta menguap besar-besaran sambil mengangkat tangan. "Aku minta jangan dikasih bagian nyuci piring terus, Pit. Tangan ini diciptakan buat main gitar, bukan nyuci lemak rendang." Yang lain tertawa kecil. Monica yang duduk bersila di dekat pintu menyaut, "Ya udah, ntar giliran kamu masak, tapi jangan sampai masakanmu bikin kita semua masuk angin." Lesmana menyeringai. "Tenang, yang penting kita gak masak pakai air kolam belakang. Itu ada bau amis yang aneh." "Aku udah tanya warga," saut Yuda yang sejak awal dikenal pendiam. "Itu bukan kolam ikan, tapi kubangan tua. Katanya dulunya bekas tempat mandi kerbau." "Walah, pantes," gumam Andi sambil meringis. Burhan duduk di tengah kursi rotan tua dekat jendela. Ia memperhatikan percakapan itu dengan senyum tipis. Meskipun suasana mulai mencair, di dalam dirinya masih ada sisa-sisa ketegangan dari aturan-aturan desa yang terasa seperti jejak tak kasat mata. Setelah semua pembagian tugas disepakati, mereka membentuk 3 tim besar. Tim pertama bertugas di SD Negeri Pati Ireng, mendampingi kegiatan belajar mengajar. Tim kedua membantu di puskesmas, membantu desa yang hanya memiliki 1 bidan dan 2 perawat. Tim ketiga bertugas di peternakan kecil milik warga, terutama membantu membersihkan kandang, memberi pakan, dan mendokumentasikan pola peternakan tradisional. Burhan termasuk di dalam tim kedua, membantu di puskesmas bersama Yuda dan Rini. Mereka akan memulai kunjungan pertama ke sana besok pagi. Sementara hari ini mereka akan membersihkan rumah penginapan dan mulai belajar menggunakan fasilitas seadanya. Sore hari itu terdengar gemericik air dari sumur tua di belakang rumah. Intan dan Rasta sedang menimba air sambil tertawa-tawa. Meskipun timba yang mereka gunakan sudah tampak lapuk dan tali nilonnya berupa tali yang nyaris putus. "Gue gak nyangka ya, hidup kita bisa jadi kayak sinetron era 90-an, celetuk Rasta sambil mengangkat timba yang berat. "Ambil air dari sumur, masak pakai kayu bakar, dan nyetrika pakai areng.
Ini baru hidup sehat, Ras. Jawab Intan sambil menciduk air ke ember. Gak ada solusi, gak ada deadline dosen, cuma ada setan-setan kecil yang nonton dari balik pohon. Rasta mendadak dia melirik ke arah pohon jambu yang berdiri sendiri di belakang dapur. Jangan gitu, Intan, serem ah. Di dapur, Fitri dan Monica sedang menyiapkan makan malam. Kompor gas portable yang mereka bawa hanya digunakan untuk keadaan darurat. Jadi hari itu mereka mencoba menggunakan tungku batu milik warga yang dipinjam. Monica tampak berkeringat saat mengaduk sayur lodeh di atas api kecil. Fit, kamu yakin ini bumbunya cukup? Aku biasanya tinggal pesen online makan, bukan bikin dari nol. Fitri tersenyum. Makanya ini latihan hidup. Nanti kalau sudah nikah, suamimu pasti bersyukur punya istri yang bisa masak. Monica mencibir. Kalau nikahnya sama Lesmana, dia cukup tahu aku bisa buka GrabFood di ruang tengah. Burhan sedang menyapu lantai bersama Andi. Ia memandangi debu-debu yang berterbangan di sela-sela kayu jati. Tangannya bergerak pelan, tapi pikirannya melayang. Ada suara-suara kecil yang kadang terdengar dari atap, seperti bisikan atau gesekan kuku di atas genting. Lu mikir apa, Bur? Tanya Andi. Gak tahu, jawab Burhan. Tempat ini beda, Andi mengangguk pelan. Gue juga ngerasa kita lagi hidup di antara dua dunia, setengah nyata, setengah mimpi. Malam pun tiba. Mereka makan malam bersama di ruang tengah. Lilin-lilin dinyalakan karena listrik sempat padam sore hari. Angin malam menyusup lewat jendela dan dinding, membuat suasana semakin dingin. Sambil makan, Fitri menjelaskan rencana program kerja mingguan, pelatihan kebersihan untuk anak SD, penyuluhan gizi di puskesmas, serta bantuan perawatan kandang dan sanitasi untuk peternakan. Warga desa menyambut hangat rencana itu, walau mereka tetap tampak menjaga jarak. Pak Kades juga meminta kita tidak terlalu sering foto-foto di tempat yang dianggap angker, tambah Fitri. Katanya takut ada yang ikut. Aduh, kamera aku udah disiapin buat konten loh, keluh Rasta. Burhan dia, ia menatap api lilin yang bergoyang. Bayangannya menari di dinding seperti siluet yang hidup. Perasaan tidak nyaman itu belum juga hilang, tapi untuk sekarang dia memilih menyimpannya sendiri. Satu hal yang ia tahu pasti, meskipun hari-hari KKN baru saja dimulai, Dipati Ireng telah menyambut mereka dengan cara yang tak biasa. Dan entah kenapa, ia merasa tempat itu belum benar-benar menunjukkan wajah aslinya. Hari keempat di desa Pati Ireng berjalan seperti biasa. Sunyi, lambat, dan penuh rutinitas baru yang perlahan mulai mereka biasakan. Burhan bangun pagi mengambil air dari sumur, membantu membersihkan halaman, dan setelah sarapan berangkat ke puskesmas bersama Rini dan Yuda. Tapi meskipun tubuhnya sibuk, pikirannya terus-menerus dihantui oleh satu hal kecil yang mengganggunya, seperti nyamuk di telinga. Rokok. Sudah 4 hari lamanya ia menahan diri. Di kota Burhan bisa menghabiskan 1 bungkus dalam 2 hari. Saat stres bisa lebih. Tapi di Pati Ireng, ia bahkan tidak bisa mengeluarkan sebatang pun dari bungkusnya yang tersembunyi di balik pakaian di dalam koper. Larangan rokok di desa ini bukan hanya soal norma sosial, melainkan pantangan yang disebut bisa memancing penghuni gaib. Omong kosong, pikir Burhan. Tapi tetap saja, setiap malam ia membuka koper itu, memandang bungkus rokoknya, lalu menutupnya kembali dengan busa. Namun malam ini berbeda. Hujan baru saja reda. Udara lembab menyelimuti desa, seperti selimut dingin yang tidak nyaman. Burhan duduk sendirian di beranda belakang rumah penginapan, menatap pohon-pohon yang bergoyang pelan ditiup angin malam. Angin itu membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk. Aroma yang pekat dan asing. Ia menoleh ke dalam rumah. Semua temannya sudah tertidur. Beberapa suara dengkuran terdengar sama, tidak ada yang terjaga. Bahkan Fitri pun sudah menyerah dengan jadwal piket malamnya. Dan saat itulah
keinginan Burhan mencapai puncaknya. Tanpa pikir panjang, ia kembali ke kamarnya. Dengan langkah perlahan, ia membuka koper, menggeser tumpukan baju dan handuk hingga menemukan kotak rokok berisi 4 batang yang tersisa. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya benar-benar merindukan nikotin. Ia menyelipkan korek api kecil di saku celana lalu berjalan menuju kamar mandi di ujung dapur. Lampunya remang-remang, dindingnya masih basah oleh percikan hujan. Lantainya dingin, berlumut di beberapa bagian, tapi Burhan tidak peduli. Ia menutup pintu kamar mandi pelan-pelan, memastikan tidak ada yang tahu. Lalu duduk di kloset jongkok yang tertutup. Dengan satu klik, api menyala. Asap pertama keluar dari bibir rokok yang menyala redup di sudut mulutnya. Desanya pelan. Seakan semua penat dan tekanan 4 hari ini luruh bersama dengan hembusan asap putih. 1 isapan, 2, 3. Ia nyaris lupa bahwa ia sedang melanggar aturan yang dilarang keras oleh penduduk desa. Bahkan diperingatkan sendiri oleh Pak Kades. Tapi pada saat itu, Burhan merasa seperti mendapatkan kembali kendali atas dirinya. Namun saat ia mengembuskan asap kelima, lampu kamar mandi tiba-tiba padam, gelap gulita. Burhan terdiam, hanya cahaya bara merah dari ujung rokoknya yang masih menyala kecil berkedip di kegelapan. Awalnya ia mengira listrik mati, namun suara jangkrik dari luar seketika lenyap. Angin pun berhenti, yang terdengar hanyalah napasnya sendiri dan sesuatu lagi, langkah berat seperti tapak kaki telanjang menapak di atas tanah basah. Pelan tapi berat, berat seperti beban ratusan kilogram menekan tiap langkahnya. Langkah itu semakin dekat, Burhan membeku. Rokok di jarinya jatuh ke lantai. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Napasnya tercekik, keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ia tahu ada sesuatu di luar pintu kamar mandi. 2 detik kemudian, terdengar suara napas kasar, dalam dan berat. Seperti dengusan makhluk yang paru-parunya sebesar drum minyak. Burhan menutup mulutnya. Ia ingin menjerit, tapi suara itu justru semakin jelas. Kemudian pintu kamar mandi bergetar, tidak terbuka, hanya bergetar. Tapi getarannya cukup untuk membuat suara Elsa berderit. Burhan menunduk, air seni mengalir begitu saja di celananya. Ia gemetar, tidak sanggup menahan rasa takut yang mempuncak. Tiba-tiba matanya membulat saat melihat sesuatu merayap dari bawah celah pintu. Jari-jari besar berwarna hitam pekat dengan kuku panjang dan kasar. Bukan tangan manusia, bukan pula binatang, itu tangan genderuwo. Burhan terjatuh duduk, punggungnya menabrak dinding kamar mandi. Tangannya mencari-cari apapun yang bisa ia pakai untuk bertahan, tapi tidak ada. Ia hanya bisa menunduk, memejamkan mata, berharap semua ini segera berakhir. Dan tiba-tiba semua hening kembali. Langkah itu menghilang. Suara napas berat pun tidak ada. Angin kembali bertiup, membawa serta suara jangkrik yang mulai bersahutan. Cahaya lampu menyala kembali dengan nyala redup. Burhan tidak segera berdiri. Ia terdiam selama 5 menit penuh, sebelum akhirnya berani membuka pintu dan keluar dengan langkah gontai. Wajahnya pucat, bajunya basah oleh keringat dan air kencing. Tangannya masih gemetar saat membuka pintu kamar dan berbaring di kasurnya yang dingin. Esok paginya Burhan tidak ikut ke puskesmas. Ia hanya duduk di depan penginapan, memandangi langit yang belum sepenuhnya cerah. Rasa datang membawakannya segelas teh hangat. "Lu kenapa, Bur? Mukamu kayak mayat hidup." Burhan tidak menjawab. Ia hanya menoleh lalu berkata dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan, "Ras, mereka beneran ada." Sudah 2 minggu berlalu sejak para mahasiswa itu tiba di desa Pati Ireng. Suasana desa yang sunyi, hijau, dan seakan terkurung waktu memang memaksa mereka untuk beradaptasi. Dari kegiatan KKN hingga kehidupan sehari-hari, semuanya harus dilalui dengan kedisiplinan baru. Namun, bagi Monica dan Lesmana ada satu hal yang tidak mudah mereka biasakan, berjarak satu sama lain.
Mereka bukan pasangan baru, bahkan di kampus sudah banyak yang tahu bahwa mereka hampir seperti pasangan suami istri. Selalu lengket kemana-mana berdua dan tak jarang pula tidur sekamar saat liburan. Hubungan mereka bukan lagi sekedar cinta-cintaan masa kuliah. Ada hasrat yang menyatu, melekat. Dan di desa ini justru hasrat itu menjadi siksaan. Sejak hari pertama, Pak Kades sudah memperingatkan soal larangan berduaan di tempat sepi, apalagi sampai melakukan zina. Monica dan Lesmana tentu mengangguk patuh kala itu, tapi dalam hati mereka menertawakan hal itu. Seram amat, kayak hidup di zaman jin, kata Lesmana saat malam pertama sambil mencubit pinggang Monica. Di balik selimut mereka masih bisa berbagi kasur, pura-pura sebagai teman dekat jika ditanya. Padahal setiap malam tubuh mereka saling menempel meski belum benar-benar menyatu. Namun seiring waktu Monica mulai ragu, ada getaran aneh di udara. Tatapan warga yang terlalu tajam, suara-suara yang terdengar di malam hari saat angin berhenti bertiup. Bahkan kamar penginapan mereka seakan selalu dingin di satu sudut. Meski jendela sudah tertutup rapat, hal-hal kecil itu membuat Monica mulai membatasi kedekatannya dengan Lesmana. Tapi Lesmana tidak bisa. Hari-hari berlalu dan setiap malam ia harus berbaring di dalam jarak setengah jengkal dari perempuan yang membuat darahnya bergejolak. Ia menyentuh pinggang Monica saat mengambil selimut. Ia memeluknya dari belakang dengan dalih kedinginan. Bahkan saat mereka mencuci pakaian bersama di dekat sumur, tangannya beberapa kali mencubit pelan paha Monica saat yang lain tidak melihat. Monica beberapa kali mendorong pelan dan mengingatkan. Mas, tolong jangan seenaknya. Ini desa orang. Ingat larangannya. Lesmana tersenyum santai. Cuma peluk. Masa jin-jin itu gak ngerti pelukan sayang? Monica melotot. Jangan main-main, Mas. Aku ngerasa kita beneran diawasi di sini. Hari itu mereka mendapat giliran pergi ke sekolah dasar untuk membantu kegiatan belajar. Lesmana sengaja meminta jadwal bersamaan dengan Monica. Bahkan ia mengatur agar mereka mengisi kelas yang sama. Monica tahu, tapi memilih dia. Usai mengajar, mereka menyusuri jalan setapak di pinggir sawah, hendak kembali ke penginapan. Sore mulai merambat turun dan langit menggantung mendung tipis. Lesmana menggenggam tangan Monica. Yuk, sebentar aja ke belakang kebun itu. Kejauh kok, aku bawa bekal tadi, bisa duduk bentar sambil ngopi. Monica ragu. Ini udah hampir maghrib, Mas, gak boleh keluyuran kan? Lesmana memeluk bahunya, mendekatkan wajahnya. Cepat aja, 15 menit, kamu tahu aku udah gak tahan-nahan. Nahan rindu. Monica menatap mata Lesmana, mencari keseriusan. Ia tahu pasangannya ini memang keras kepala, tapi ia juga tahu dirinya sendiri juga rindu belayan itu. Rindu ciuman yang biasanya bebas dilakukan di kamar kontrakan mereka di kota. Cuma sebentar ya. Akhirnya Monica mengangguk. Jangan terlalu jauh. Mereka pun menyusup ke balik rumpun bambu yang terletak tidak jauh dari kebun jagung warga. Di sana ada semacam gubuk kecil yang biasa dipakai petani beristirahat. Sudah tidak ada siapa-siapa. Angin berembus lembut membawa aroma bunga kenanga dari arah perkuburan desa. Monica duduk di atas tikar yang dibentangkan Lesmana. Ia mulai gelisah ketika langit berubah semakin kelabu. Lesmana duduk di sampingnya, menatap wajah Monica yang pucat tertimpa cahaya sore. Sayang, kamu makin cantik. Desa ini bikin kulitmu semakin bersih. Ia menyentuh pipi Monica dengan lembut, lalu menunduk dan mencium keningnya. Cuma kamu yang bisa bikin aku gak waras di tempat kayak gini. Monica menarik napas. Tangannya menggenggam jemari Lesmana hangat. Tapi saat pelukan, Lesmana mengencah dan ciuman mulai turun ke leher. Ia refleks mendorongnya. Mas, cukup. Ayo, balik. Sayang, sebentar aja. Aku janji gak sampai jauh. Mas. Tiba-tiba angin berhenti. Benar-benar berhenti. Daun-daun bambu yang tadi bergoyang pelan. Kini kaku, seperti dipegang tangan tak terlihat.
Udara menjadi berat, sunyi. Bahkan jangkrik pun mendadak diam. Monica menoleh sekeliling. "Mas, kamu dengar sesuatu?" Lesmana terhenti, matanya menyipit. "Kayak ada suara napas," bisik Monica. Mereka berdua terdiam. Dari balik rerumputan bambu di belakang gubuk terdengar suara desahan berat, napas seperti binatang besar atau sesuatu yang terlalu besar untuk disebut manusia. Monica menggenggam tangan Lesmana erat-erat. "Tuh kan, ayo balik cepat," jeritnya panik. Tapi Lesmana tidak bisa bergerak, kakinya berat, dadanya sesak. Ia merasa tubuhnya mulai membeku, napasnya berhenti ketika dari balik bayang-bayang gubuk muncul. Bayangan hitam besar berdiri tegak. Matanya merah menyala dalam gelap dan tubuhnya ditutupi bulu kasar. Monica menjerit, tapi mulutnya seperti terkunci oleh udara dingin yang menghantam wajahnya. Bayangan itu tidak menyerang, tidak bergerak, hanya menatap. Namun tatapan itu cukup untuk membuat jiwa mereka serasa dicabut dari badan. Tanpa berkata apa-apa, Lesmana langsung menarik tangan Monica dan lari tergopoh-gopoh keluar dari kebun kembali ke jalan utama desa. Jantung mereka berdetak liar, keringat membasahi pakaian, mata mereka kosong. Begitu tiba di penginapan, mereka langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Tidak ada suara, tidak ada pelukan, tidak ada ciuman. Yang ada hanya sunyi dan rasa takut yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Malam itu Monica menangis dalam diam dan Lesmana untuk pertama kalinya. Dirinya merasa bukan lagi laki-laki yang paling berani. Desa ini jelas bukan tempat untuk bermain dengan nafsu. Hingga minggu ketiga, kegiatan KKN di desa Pati Ireng berjalan cukup mulus. Meski desa itu menyimpan aura yang sulit dijelaskan, para mahasiswa berusaha tetap fokus menjalankan program kerja. Membantu guru di SD, mengajar kebersihan, merawat hewan ternak warga, dan sesekali mengobrol santai di balai desa bersama anak-anak muda kampung yang pendiam tapi ramah. Selama mereka taat pada larangan-larangan yang telah ditetapkan sejak awal, tidak keluyuran menjelang maghrib, tidak merokok, tidak merusak tanaman, dan tidak berbuat mesum. Semua terasa aman-aman saja. Namun Rasta bukan tipe orang yang betah terus berada di dalam jalur lurus. Sikap santainya yang khas, celana gombrang dan rambut gondrong diikat karet, membuatnya terlihat paling cuek dari yang lain. Bahkan saat teman-teman membahas pengalaman mistis, burhan atau aura mencekam yang dirasakan Monica dan Lesmana, Rasta justru menanggapi dengan guyon. "Gue sih santai aja, Jin juga butuh hiburan. Siapa tahu gue bisa main gitar buat mereka," candanya, sambil menenteng gitar akustik kecil kesayangannya. Sampai suatu siang yang tampaknya biasa saja. Hari itu Rasta mendapat tugas untuk membantu warga membuat lubang biopori di kebun belakang rumah kepala dusun. Udara terik, tanah liat lengket di kaki dan keringat membuat bajunya menempel. Tapi ia tetap nyanyi pelan sambil bekerja, menikmati irama hidup di pedesaan yang lambat dan sunyi. Saat jeda istirahat, ia memilih berjalan ke warung kecil di pinggir jalan utama desa. Di sanalah ia bertemu seorang gadis, namanya Ningsi, atau begitulah ia mengenalkan diri. Gadis muda dengan kerudung tipis warna krem, kulit kuning langsat, dan mata bulat dengan tatapan yang entah kenapa terasa menghipnotis. Ia menyapa Rasta dengan senyum tenang yang sulit dilupakan. "Kakak, mahasiswanya yang rambutnya gondrong itu?" Rasta tergelak. "Iya, kayaknya cuma aku yang gondrong di desa ini." Ningsi tersenyum tipis. "Suka main musik banget." Percakapan mereka ringan dan mengalir. Ningsi tampak manis, berbeda dengan gadis-gadis desa lain yang lebih pendiam dan canggung. Ada daya tarik aneh yang membuat Rasta betah menatap wajahnya lama-lama. Ia bahkan tidak menyadari saat senja mulai merambat dan langit perlahan berubah jingga kemerahan. "Aku suka tempat sepi," kata Ningsi. Tiba-tiba ada gazebo di dekat kolam ikan belakang kebun pisang. "Kalau Kak Rasta mau, bisa ke sana sore nanti. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya.
aku malu kalau warga tahu aku ngobrol sama orang kota. Rasta mengangguk tanpa pikir panjang. Jam berapa? Ningsih tersenyum. Menjelang maghrib. Dan itu seharusnya menjadi alarm bagi Rasta. Tapi entah karena terpikat pesona Ningsih atau karena pikirannya yang terlalu santai, Rasta mengabaikan seluruh larangan yang selama ini mereka patuhi. Sore itu setelah selesai mandi dan berganti baju, Rasta menyelinap keluar dari penginapan. Teman-temannya sedang sibuk menyiapkan makan malam dan menyusun laporan harian. Ia hanya mengatakan akan jalan-jalan sebentar mencari udara segar. Ia menyusuri jalan kecil yang membelah persawahan. Angin mulai berhenti, langit berubah dari oranye membuat menjadi merah tua, lalu kelabu. Suara burung dan jangkrik mendadak menghilang, tapi Rasta terus melangkah. Gitar kecil disandang di punggung. Sampailah ia di gazebo kecil yang dimaksud. Bangunannya tua, berdiri di atas tiang-tiang kayu yang tampak rapuh. Di sekitarnya kolam ikan yang luas membentang, airnya keruh dan nyaris tidak bergerak. Ningsih, panggil Rasta. Tidak ada jawaban. Ningsih, aku datang. Sunyi. Ia melangkah ke atas gazebo, duduk di lantai bambu yang dingin. Pikirannya mulai diselimuti rasa ragu. Tiba-tiba hawa di sekelilingnya menjadi lembab dan menusuk. Kabut tipis mulai turun dari arah pepohonan. Saat itulah ia mendengar tawa pelan. Tawa perempuan, tapi bukan tawa ringan seperti sebelumnya. Tawa ini parau panjang, melengking seperti gema dari dasar sumur. Rasta berdiri kaget. Jantungnya berdegup cepat. Ningsih, tanyanya lagi. Kali ini lebih tegak. Dari balik kabut muncul sosok perempuan. Ia berjalan pelan mengenakan kebaya putih yang tampak lusuh. Wajahnya tertutup rambut panjang yang basah. Rasta mundur setapak. Ningsih, suaranya gemetar. Perempuan itu mengangkat wajahnya. Wajah itu bukan wajah manusia. Wajah pucat kehijauan, matanya putih tanpa bola mata, bibirnya hitam dan menyeringai. Memperhatikan gigi-gigi tajam berlumur darah. Dari mulutnya keluar suara serak. Kamu sudah datang, Rasta. Rasta menjerit, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Kakinya seakan terpaku di lantai bambu. Ia ingin lari, ingin berteriak, tapi suara tertelan di tenggorokan. Perempuan itu semakin dekat dan tubuhnya mulai melayang. Tangan panjangnya menjulur dan memegang bahu Rasta dengan kekuatan yang luar biasa. Dunia mulai berputar, kabut menelan segala arah. Dan sebelum semuanya benar-benar hitam, Rasta sempat melihat sesuatu yang menjulur dari punggung makhluk itu. Rambut panjang seperti akar hidup menggeliat membelit tubuhnya. Itulah saat terakhir Rasta sadar setelah ia diciduk oleh bebek gombel malam itu. Teman-teman masih tidak sadar bahwa suatu dari mereka telah hilang. Mereka makan malam sambil bercanda, beberapa mencuci piring dan yang lain menyusun bahan untuk besok. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ranjang Rasta kosong. Mereka pikir ia masih di luar, mungkin sedang melamun atau memetik gitar di dekat dapur. Tak ada satupun dari mereka tahu Rasta telah melanggar pantangan paling sakral di desa itu. Dan hukumannya belum selesai, malah merambat pelan ke langit desa, menggantikan cahaya jingga senja dengan bintang-bintang yang menggigil di kejauhan. Angin berembus pelan dari arah sawah membawa aroma tanah basah. Suara-suara malam yang khas, jangkrik, kodok, dan sesekali suara burung malam yang seperti menggertak. Di penginapan sederhana yang dijadikan tempat tinggal para mahasiswa KKN, keheningan mulai menyelimuti. Suara tawa dan obrolan ringan yang biasa terdengar selepas makan malam, malam ini tidak begitu ramai. Beberapa mahasiswa memilih masuk kamar, masing-masing lelah setelah seharian melakukan kegiatan di desa. Namun tidak ada yang menyadari satu hal, Rasta menghilang. Tidak ada yang menghitung ulang siapa saja yang sudah kembali. Tidak ada yang bertanya, kenapa Rasta tidak ikut makan malam? Bahkan sahabat sekamarnya pun mengira Rasta hanya sedang mengerjakan laporan atau tertidur lebih awal. Sementara itu di sudut paling ujung bangunan penginapan, sepasang muda-mudi duduk berdekatan di sebuah kamar yang sengaja dibiarkan lampunya temaram.
Monica dan Lesmana keduanya sudah sejak awal terlihat lebih dekat dari yang lain. Tapi tidak ada yang benar-benar curiga. Di mata teman-teman mereka hanya sebatas teman akrab, tidak lebih. Namun malam itu, batas-batas yang selama ini mereka jaga telah mereka runtuhkan sendiri. "Les," bisik Monica dengan napas mempuru. "Kita gak seharusnya. Udah, sebentar aja. Kita saling sayang kan?" jawab Lesmana sambil menarik pelan jemari Monica. Awalnya mereka hanya berbicara pelan, kemudian duduk bersisian. Lalu pelukan dan ciuman mulai meluncur tanpa bisa dikembalikan. Monica sempat ingin menolak, tapi gairah dan keberadaan mereka yang merasa aman di balik tembok kamar membuat mereka larut dan terlalu jauh. Hingga akhirnya mereka tidak bisa menahan diri malam itu. Keduanya tenggelam dalam perbuatan yang sudah mereka sembunyikan. Namun tepat ketika tubuh mereka menyatu, mendadak tubuh Lesmana menegang. Monica, ini kenapa?" tanya Lesmana panik. Monica juga terkejut. Ia hendak menarik diri, tapi tubuhnya seperti terikat pada tubuh Lesmana. Mereka mencoba berpindah posisi, mencoba saling melepaskan. Tapi tubuh mereka seperti terkunci, tidak bisa bergerak. "Ya Allah, Les, ini kenapa?" teriak Monica tertahan. Rasa malu dan takut bercampur menjadi satu. "Lepasin, cepat lepasin." Tapi semakin mereka mencoba melepaskan diri, tubuh mereka semakin sakit. Terasa seperti urat-urat mereka ditarik paksa. Keringat dingin mengucur dari dahi Lesmana. Monica mulai menangis. Mereka benar-benar panik. Pintu kamar tetap tertutup rapat dan suara mereka tertahan di sela-sela gemeretak kasur dan napas yang mempuru. Ini namanya gancet?" tanya Lesmana dengan suara gemetar. Monica menutup mulutnya, takut suara tangisnya terdengar. Dia ingin berteriak, ingin meminta tolong, tapi rasa malu lebih besar dari rasa sakit yang dia rasakan. Jam dinding menunjukkan pukul 12:17 malam. Sementara itu, di kamar lain, para mahasiswa terlelap di dalam mimpi masing-masing. Tidak ada yang menyadari keganjilan yang sedang terjadi di kamar paling ujung. Tidak ada pula yang sadar bahwa sejak sore tadi Rasta belum kembali. Di kamar sebelah, Intan dan Fitri masih sibuk mengobrol pelan sebelum tertidur. "Kamu lihat Rasta tadi?" tanya Fitri sambil menyikat gigi. "Enggak, kukira dia bareng cowok-cowok itu. Atau mungkin tidur duluan," jawab Intan cuek. Tak ada rasa curiga, tak ada rasa ingin mencari tahu. Karena mereka semua mengira semua orang sudah kembali dari kegiatan KKN hari itu. Padahal Rasta yang biasanya selalu pulang paling awal malam itu belum pernah menginjakkan kakinya kembali ke penginapan. Sejak senja tadi dia menghilang begitu saja. Namun semua mata terlalu tertutup oleh kesibukan dan kelelahan. Bahkan rasa peduli pun seolah sudah terkikis. Dan Monica yang biasanya cerewet dan perhatian justru menjadi orang yang paling tidak mampu berkata-kata malam itu. Tubuhnya masih terikat bersama Lesmana. Sakitnya luar biasa dan mereka mulai merasa sesuatu yang lebih besar sedang mengawasi mereka. Seperti ada yang berdiri di sudut ruangan mengamati tanpa suara. Monica mencoba melihat ke arah jendela, tapi matanya justru menangkap bayangan perempuan berambut panjang berdiri diam di luar jendela kamar. Menatapnya lurus. Perempuan itu tampak mengenakan baju putih yang sudah lusuh dan kulit wajahnya pucat seperti belum tersentuh cahaya matahari berhari-hari. Monica menjerit, tapi tidak ada suara keluar. Suaranya tercekat di tenggorokan. Lesmana ikut menoleh, tapi tidak melihat apapun. "Kamu lihat siapa, Mon?" Monica hanya menggeleng lemah. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Perempuan itu masih berdiri di sana, menatap dengan mata kosong dan dingin tanpa senyum, tanpa amarah. Tapi aura kehadirannya membuat bulu kuduk Monica berdiri. Dan tiba-tiba, tubuh Monica dan Lesmana membisu, mati gancet. Pagi itu matahari belum sepenuhnya menyembul dari balik perbukitan. Kabut tipis masih menyelimuti desa
dan embun menempel pada dedaunan serta kaca jendela penginapan. Suara ayam berkokok bersahutan dengan sunyi sapu dari ibu-ibu desa yang membersihkan halaman rumah. Hari baru seharusnya dimulai seperti biasa, tenang dan damai. Namun, ketenangan itu berubah menjadi teriakan histeris memecah pagi. "Astagfirullahaladzim!" teriak Fitri dari depan kamar paling ujung. Dia baru saja hendak membangunkan Monica untuk sarapan bersama. Namun saat mendorong pintu yang tidak terkunci, Fitri langsung mematung, matanya menatap ngeri. Pada pemandangan yang sulit dipercaya, tubuh Monica dan Lesmana terbaring kaku tanpa busana, masih dalam keadaan posisi bertaut. Wajah mereka pucat membiru, mata terbuka lebar seperti menyimpan ketakutan luar biasa. Mulut Monica masih setengah terbuka, seperti hendak berteriak, tapi tidak pernah sempat. Beberapa detik kemudian, teriakan Fitri menggema hingga ke seluruh penginapan. Mahasiswa-mahasiswa yang lain keluar dari kamar mereka dengan panik. "Ada apa? Kenapa teriak-teriak?" Monica dan Lesmana." Fitri menunjuk ke arah kamar. Tubuhnya gemetar hebat. Satu persatu mereka mendekat dan menatap ke dalam. Raut wajah mereka berubah. Muka yang semula mengantuk langsung pucat pasi. Beberapa dari mereka mundur dan menutup mulut, menahan mual. "Astagfirullah, ini," ucap salah satu mahasiswa dengan suara tercekat. "Gancet," gumam yang lain, hampir tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka berdiri mematung. Tak ada yang berani masuk kamar, tak ada pula yang berani menyentuh tubuh kedua sejoli itu. Hingga akhirnya salah satu dari mereka berinisiatif memanggil Pak Kades. Tak butuh waktu lama Pak Kades datang tergopoh-gopoh, masih mengenakan sarung dan kaos oblong. "Ada apa? Kenapa rame-rame pagi-pagi begini?" tanyanya dengan nada bingung. Namun saat ia melihat apa yang sedang terjadi, wajahnya langsung berubah tegak. Dia berdiri di ambang pintu kamar, melihat tubuh Monica dan Lesmana yang kaku dalam keadaan mengenaskan. "Ya Allah, ini benar-benar kejadian yang sudah kami peringatkan," ucap Pak Kades. Nadanya lebih pada kekecewaan daripada kemarahan. Beberapa warga desa yang menyusul datang ikut melihat. Mereka saling berbisik. Ada yang melafalkan istighfar berulang-ulang. Pak Kades menatap para mahasiswa dengan tajam. "Sudah aku bilang dari awal, jangan melanggar pantrangan di desa ini. Jangan berbuat zina, apalagi di malam ketika waktu maghrib sampai subuh. Waktu itu adalah waktu-waktu haram untuk melakukan perbuatan hina." "Tapi Pak, mereka mati," tanya salah satu mahasiswa dengan suara riri. Pak Kades mengangguk pelan. "Iya, mereka mati. Gancet seperti ini adalah perbuatan dari mereka sendiri. Ini bukan hal yang baru di desa ini, tapi sudah puluhan tahun tidak pernah terjadi lagi sampai sekarang." Beberapa mahasiswa mulai menangis. Ada yang terpukul, ada yang ketakutan. Apa kita lapor polisi, Pak?" tanya Intan, matanya sembab. Pak Kades menggeleng cepat. "Jangan, polisi hanya akan membuat semuanya rumit. Tidak akan percaya dengan kejadian seperti ini. Dan kalau sampai berita ini keluar, citra desa ini rusak. Orang-orang akan berpikir yang tidak-tidak. Tapi keluarga mereka," gumam mahasiswa lain. Pak Kades menarik napas dalam, lalu berkata tegas. "Biar saya yang bertanggung jawab soal itu. Tapi kalian semua harus jaga mulut. Anggap ini pelajaran besar. Kalau kalian tidak mau bernasib sama, taati adat dan jangan ulangi kesalahan mereka." Tubuh Monica dan Lesmana tidak dibersihkan seperti biasanya. Hanya ditutup kain putih dan langsung dimasukkan ke dalam peti. Warga menyebut kematian mereka sebagai kematian najis, dosa besar. Kematian yang tidak boleh dikenang dengan doa. Sementara itu di penginapan, mahasiswa duduk berkumpul di ruang tengah, hening. Tak ada yang bicara. Beberapa menangis, yang lain hanya menunduk dengan wajah pucat. "Ini semua salah kita juga," gumam Fitri pelan. "Kita terlalu sibuk dengan diri sendiri.
kita gak sadar, Rasta juga belum pulang. Dan sekarang Monica dan Lesmana malah... Kalimat itu menggantung di udara, menyesakkan. Terus apa yang kita bilang ke dosen pembimbing kita nanti? Tanya Burhan yang sejak kemarin pun lebih banyak diam dengan wajah panik. Tak ada jawaban karena memang tidak ada penjelasan logis yang bisa mereka berikan. Kematian Monica dan Lesmana terlalu janggal untuk dicerna akal, terlalu tabu untuk diakui, dan terlalu menakutkan untuk dijadikan bahan cerita. Beberapa dari mereka bahkan sudah mulai mengemasi barang-barang, berencana pulang lebih cepat. Rasa takut menguasai semuanya. Hari itu, sinar matahari terasa redup, bukan karena cuaca, tapi karena beban yang mengandung di atas kepala mereka semua. Dan di antara kekacauan itu, tidak ada yang bertanya lagi tentang Rasta. 3 hari setelah tragedi Monica dan Lesmana, suasana penginapan masih diselimuti duka dan ketegangan. Tak ada lagi canda tawa yang dulu biasa terdengar saat malam menjelang. Makan pun hanya sekadar formalitas, tidak ada nafsu, hanya sekadar mengisi perut agar tak pingsan. Orang tua Monica dan Lesmana sudah tiba sejak 2 hari lalu, didampingi dosen pembimbing lapangan. Tangisan dan amarah mereka memenuhi rumah Pak Kades. Mereka sempat tidak terima, bahkan mencurigai terjadi kekerasan atau penganiayaan. Tapi tidak ada bukti, tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada anak-anak mereka. Karena tubuh Monica dan Lesmana ditemukan dalam keadaan tidak pantas untuk diceritakan. Akhirnya dengan berat hati dan tekanan dari berbagai pihak, kedua keluarga itu membawa pulang jenazah anak-anak mereka, meski dalam hati masih penuh tanda tanya. Pagi itu para mahasiswa yang tersisa duduk berkumpul di ruang tengah penginapan. Wajah-wajah mereka terlihat lesu dan pucat. Fitri yang biasanya paling cerewet hari itu hanya menunduk sambil memeluk lututnya. Intan mondar-mandir seperti orang linglung dan Burhan hanya menatap lantai tanpa ekspresi. Aku masih gak percaya ini semua terjadi, gumam Intan. Monik, Lesmana, mereka pergi gitu aja, tambah Fitri dengan suara serak. Lalu tiba-tiba Burhan membuka mulut pelan. Rasta kemana ya? Seketika semua yang ada di ruangan itu saling berpandangan. Fitri mendongkak. Loh, iya, dari hari tragedi itu Rasta belum kelihatan ya. Intan langsung berdiri. Aku pikir dia masih trauma, jadi mungkin ngurung diri di kamar. Burhan langsung bangkit. Jangan-jangan dia belum balik sejak malam kejadian. Seketika ruangan itu menjadi dingin. Ya Allah, gumam Intan. Jangan bilang Rasta juga. Tanpa menunggu waktu, mereka langsung memeriksa seluruh kamar. Kamar mandi, dapur, bahkan gudang belakang. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak Rasta. Tak ada satupun yang ingat kapan terakhir melihatnya. Mereka kemudian pergi ke rumah Pak Kades. Pak, maaf, kami baru sadar teman kami Rasta dia hilang, kata Burhan dengan wajah panik. Pak Kades yang baru saja selesai sholat duha langsung menoleh tajam. Hilang? Sejak kapan? Sepertinya sejak malam kejadian Monica dan Lesmana. Kami terlalu panik sampai gak sadar dia belum kembali. Wajah Pak Kades mengeras. Tanpa banyak bicara, ia langsung memanggil beberapa warga. Cepat, kumpulkan orang-orang. Kita cari ke hutan dan pinggiran desa. Anak ini harus ditemukan sebelum terlambat. Hari itu pencarian besar-besaran dilakukan. Warga desa, para mahasiswa, bahkan beberapa perangkat desa menyisir area sekitar penginapan, ladang, hutan bambu sampai ke sungai kecil di sisi timur desa. Namun hari pertama pencarian tidak membuahkan hasil. Hari kedua hanya ditemukan gitar yang biasa dikenakan Rasta. Letaknya tersangkut di ranting semak belukar sekitar 2 km dari penginapan. Gitar itu rusak seperti tercabik sesuatu. Hari ketiga, suasana pencarian makin menegang. Banyak warga yang enggan masuk terlalu dalam ke hutan. Mereka merasa seperti sedang diawasi. Beberapa mengaku mendengar suara tangisan perempuan dari arah utara hutan. Padahal tidak ada siapa-siapa.
Sore menjelang maghrib di hari ketiga pencarian, dua pemuda desa akhirnya menemukan sesuatu di dekat tebing kecil yang curam dan rimbun. Di balik semak, tubuh seseorang tergeletak, sudah tidak utuh. Cerita histeris pun terdengar dari sana. Salah satu mahasiswa laki-laki yang ikut mencari segera berlari ke arah sumber suara. Dan disitulah mereka menemukannya. Rasta, tubuhnya hancur tak karuan. Sebagian wajahnya masih bisa dikenali, tapi sisanya seperti telah dicabik binatang buas. Pakaian yang dikenakannya koyak, kakinya patah, tangannya tertutup luka gigitan. Tidak lagi ada denyut nadi. Beberapa mahasiswa menangis keras di tempat itu. Yang lain menutup wajah dengan tangan, tak sanggup melihat lebih lama. Pak Kades hanya berdiri diam, memejamkan mata. Bibirnya komat-kamit membaca doa. Dia pasti melanggar pantangan juga, gumamnya lirih. Keluar saat maghrib. Jenazah Rasta dibungkus dengan kain putih seadanya, lalu dibawa turun perlahan. Tidak dibawa ke rumah sakit, tidak diperiksa polisi. Semua yang terlibat sepakat bahwa kematiannya bukan karena kecelakaan biasa. Setelah kejadian itu, seluruh kegiatan KKN dihentikan. Dosen pembimbing memutuskan untuk mengakhiri masa tugas di desa lebih awal. Para mahasiswa yang tersisa segera mengemasi barang-barang mereka. Tak ada yang membantah, tak ada yang mengeluh. Mereka semua hanya ingin pulang hidup-hidup. Sebelum mereka pergi, Pak Kades kembali mengingatkan. Kalian sudah lihat sendiri akibatnya. Desa kami bukan desa sembarangan. Ada aturan yang tidak tertulis, tapi harus ditaati. Maghrib bukan waktu untuk bermain atau bercinta. Dan zina bukan hanya dosa di agama, tapi bisa jadi malah petaka nyata di tempat ini. Para mahasiswa menunduk. Tak ada yang sanggup membalas kata-kata itu. Hari itu mereka semua pulang dengan hati berat. 3 orang dari rombongan mereka sudah tak kembali. Monika, Lesmana, dan Rasta. Telah terjadi peringatan paling mengerikan dan selama perjalanan pulang. Tak ada seorang pun yang berbicara. Semuanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Tentang rasa bersalah, kehilangan, dan ketakutan. Mereka tahu hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Beberapa bulan setelah tragedi di desa Pati Ireng, para mahasiswa yang tersisa akhirnya kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Namun bayang-bayang kematian Monika, Lesmana, dan Rasta tidak pernah benar-benar hilang dari benak mereka. Trauma itu membekas. Tak satu pun dari mereka berani menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Mereka hanya bilang bahwa kegiatan KKN dipercepat karena alasan darurat. Fitri dan Intan kini menjadi jauh lebih religius. Burhan pun berubah menjadi pribadi yang lebih tenang dan berhati-hati. Mereka semua tahu apa yang mereka alami adalah pelajaran hidup yang tidak akan pernah diajarkan di ruang kuliah. Desa Pati Ireng tetap seperti biasa, tenang, damai, dan kelihatannya biasa saja dari luar. Tapi siapapun yang datang ke sana, jika cukup peka, akan melihat 3 arwah yang selalu menangis. Sebuah penanda sunyi dari mereka yang melanggar batas dan tidak pernah kembali. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang saya bawakan kali ini dapat menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih untuk yang baru bergabung di channel ini. Wassalam.